Qadha artinya ketentuan, ketetapan, atau keputusan. Secara istilah, qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan bagi setiap makhluk yang ditetapkan sejak zaman azali yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sementara itu, qadar berasal dari kata qadara, yaqdiru qadran, artinya kepastian, peraturan, dan ukuran atau kadar. Secara istilah, qadar menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu perwujudan atau realisasi atas ketentuan yang telah ditetapkan Allah atau qadha sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan takdir yang berlaku di masa lampau, masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Takdir saling berpengaruh dengan hukum sebab akibat. Hubungan antara qadha dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena qadha diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan qadarnya sesuai dengan kehendaknya. Contoh dari qadha adalah Allah menetapkan semua makhluk akan mendapat rizki. Sedangkan contoh dari qadar adalah rizki yang diterima makhluk akan berbeda-beda sesuai kadar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, tidak ada bencana atau apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Terkait hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar dan doa, sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Sedangkan takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan peran untuk mewujudkannya. Takdir mubram tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh takdir mu'alaq adalah seorang anak yang dapat meraih cita-citanya karena ia rajin belajar. Sedangkan contoh dari takdir mubram adalah waktu kelahiran dan jenis kelamin seseorang.